6 tipe wanita yang berat dinikahi. Qala asy-syaikh al-'allamatu Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala fi Dhu'il Masabih fi bayani ahkamin nikahi. Telah dawuh oleh Syekh Al-Alim Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jumbangi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Dhu'il Masabih fi bayani ahkamin nikah. Qala ba'dul Arabi. Qala telah berkata ba'dul Arabi oleh sebagian orang Arab. La tankihu, janganlah menikahi oleh kalian minan nisa'i dari para wanita. Sittan, pada 6 tipe wanita. La ananata, tidak pada wanita ananah. Wala mannanata, dan juga tidak pada wanita mannanah. Wala hannanata, dan juga tidak pada wanita hannanah. Wala tankihu, dan janganlah menikahi oleh kalian haddaqata, pada wanita haddaqah. Wala barraqata, dan jangan menikahi pada wanita barraqah. Wala syaddaqata, dan jangan menikahi pada wanita syaddaqah. Tipe wanita yang pertama, ananah. Ammal ananatu, adapun bermula wanita ananah, fahiya, maka yaitu bermula dia ananah, allati, yaitu yang tukthiru, memperbanyak oleh dia, allati al-anina, pada mengeluh, wa tasyakki, dan mengadu kepada orang, wa ta'sibu, dan mengikat oleh dia, allati ra'saha, pada kepalanya, aktsaru awqatiha, pada yang lebih banyak waktunya dia al-ananah. Fa nikahul mumaradati, maka bermula menikahi wanita yang sakit-sakitan. Wal mutamaridati, dan menikahi wanita yang pura-pura sakit, yang sering pura-pura sakit ini, pura-pura sakit itu. La khaira, yaitu tidak ada kebaikan fihi, di dalamnya. Ini adalah menikahi wanita yang ananah. Ananah itu wanita yang suka mengeluh, yang suka mengadu sakit ini, sakit itu, kurang ini, kurang itu. Panas mengeluh, hujan mengeluh, ya, enak mengeluh, apalagi nggak enak. Kemana saja suka mengeluh, berkeluh kesah, dan bahkan suka mengadu, ya, sakitnya kepada orang lain. Saya sakit ini nggak diurus, sakit itu nggak diurus. Inilah wanita yang disebut ananah. Berat bagi seorang laki-laki menikahi wanita ananah. Tipe wanita yang kedua yaitu al-mannanatu. Wal mannanatu, bermula wanita mannanah, hiya dia al-mannanah allati, yaitu yang tamunnu, mengungkit-ungkit oleh dia allati, ala zaujiha, atas suaminya dia allati. Fataqulu, lalu berkata oleh dia wanita al-mannanah, fa'altu li ajlika kadza wa kadza. Fa'altu, telah berbuat oleh aku, li ajlika, karenamu, kadza wa kadza, seperti ini dan seperti itu. Ciri-ciri wanita al-mannanah adalah suka mengungkit-ungkit apapun yang telah dia pernah lakukan, dia pernah perbuat. Dia mengatakan kepada suaminya, aku telah meninggalkan kedua orang tuaku demi kamu. Aku berbuat ini, berbuat itu demi kamu. Aku nyapu, masak, nyuci, ngepel, ngurus anak demi kamu. Aku seperti ini dan seperti itu demi kamu. Bahkan aku bersolek pun demi kamu. Wanita yang mannanah seperti ini belum tentu ikhlas dalam melakukan segala perbuatannya, kalau memang itu betul-betul untuk suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang ikhlas, maka dia akan menahan apapun yang dia perbuat. Karena memang itu adalah suatu kewajiban dia kepada suaminya misalnya, ataupun kesunahan dia, hal-hal yang sunnah bagi dia untuk dilakukan untuk suaminya. Berat bagi seorang laki-laki yang menikahi wanita al-mannanah. Tipe wanita yang ketiga adalah al-hannanah. Wal hannanatu, bermula wanita al-hannanah, allati, yaitu yang tahinnu, condong oleh dia allati ila zaujin, kepada pasangan akhara yang lain. Au ila waladiha, atau kepada anaknya, min zaujin akhara, dari pasangan atau suami yang lain. Wahadi, bermula ini mimma, yaitu dari sesuatu yang bagi, yang seyukyanya ijtinabuhu, oleh menjauhinya ma. Ciri-ciri wanita al-hannanah adalah condong kepada laki-laki lain, suka membanding-bandingkan mungkin dengan mantan suaminya.
Kalau di Indonesia kan biasanya pacaran, bahkan membanding-bandingkan dengan mantan pacarnya. Suaminya sendiri dibanding-bandingkan dengan pacarnya, atau suaminya sendiri dibanding-bandingkan dengan suaminya yang sebelumnya, atau kepada anaknya dari suami yang lain. Inilah ciri-ciri wanita al-hannanah, maka akan selantiasa menyakiti hati sang suami. Berat bagi sang laki-laki menikahi wanita yang al-hannanah. Tipe wanita yang keempat, al-haddaqah. Wal haddaqatu bermula wanita haddaqah, allati yaitu yang tara melihat oleh dia, allati ila kulli syai'in kepada setiap sesuatu, bihadaqatiha dengan pandangan matanya, fatashtahihi lalu bersyahwat, bernafsu, berkeinginan oleh dia, allati hi kepada kulli syai', wa tukallifu dan membebani oleh dia, allati zaujaha pada suaminya, syira'ahu untuk membelinya. Ciri-ciri wanita al-haddaqah adalah setiap kali dia melihat apapun, melihat makanan, melihat baju, melihat perhiasan, melihat berbagai macam hal lah. Bahkan mungkin melihat rumput sekalipun kalau dia kepingin gitu, maka dia akan membebani suaminya untuk membelinya. Mas, yang, atau pak, atau ya, ayah, belikan itu, belikan ini. Apapun yang dia lihat kemudian direkam di matanya, masuk ke dalam nafsunya. Kemudian nafsunya memaksanya untuk ingin menikmatinya. Karena dia tidak punya uang, maksa kepada suaminya untuk membelinya. Maka berat bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang al-haddaqah. Karena apa? Wanita haddaqah tidak bisa menimbang skala prioritas mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Sehingga semuanya itu dia turuti sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan standar kebutuhannya. Berat bagi seorang laki-laki yang menikahi wanita al-haddaqah. Tipe wanita yang kelima yaitu al-barraqatu. Wal barraqatu bermula wanita barraqah, tahtamili yaitu mengandung oleh dia al-barraqah maknayaini, pada dua makna. Ahaduhuma bermula salah satu dari kedua makna al-barraqah, antakuna yaitu sekiranya ada oleh dia al-barraqah tulan nahari yaitu sepanjang hari, fi tasqili wajhiha di dalam mengglowingkan wajahnya, menginclongkan wajahnya, wa tazyinihi dan di dalam menghias wajahnya, liyakuna agar ada liwajhiha untuk wajahnya barikun oleh suatu yang mencorong, kinclong, glowing, yahsulu yang hasil oleh dia wajahnya, bitasannu'i dengan perbuatan yang dibuat-buat, hal-hal yang dibuat-buat. Alisnya dicukur, kemudian dihias, dilukis dengan menggunakan pensil. Kemudian bulu matanya ditambahin, kemudian celaknya, kemudian pipinya, bibirnya, macam-macam. Setiap hari hanya lus-lus wajahnya agar glowing. Katanya cantik itu mahal, kata siapa? Cantik itu murah, wong cantik itu dari Allah. Kalau menghias wajah itu bukan cantik alamiah, itu bukan cantik, tetapi memang ingin tabarruj dan ciri-ciri wanita al-barraqah. Berat bagi sang lelaki menikahi wanita yang al-barraqah, tipe yang pertama. Tipe wanita yang keenam adalah al-barraqatu ats-tsaniyatu. Wal barraqatu ats-tsaniyatu an taghdaba, yaitu sekiranya marah, murka oleh dia al-barraqatu ats-tsaniyah ala tu'ami atas makanan, fala ta'kulu maka tidak makan oleh dia al-barraqah tsaniyah illa wahdaha kecuali sendirian dia, wa tastaqillu dan merasa sedikit oleh dia al-barraqah tsaniyah nasibaha pada bagiannya min kulli syai'in dari setiap sesuatu. Ciri-ciri wanita al-barraqah tsaniyah adalah senantiasa meremehkan makanan yang dirasa dia kurang enak, kurang mahal, kurang wah. Bahkan makanan dipakai mainan, naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang membuang makanan yang dia rasa tidak enak. Dia tidak menghormati suaminya. Dia merasa bahwa makanan apa yang dikasih oleh suaminya itu tidak berkelas. Dia ingin ke restoran, dia ingin selalu ke warung. Dia enggan masak. Dia kepingin beli makanan-makanan yang dia suka dan dia selera.
di warung-warung yang dia kepingini. Kemudian dia juga senantiasa merasa kurang dan kurang, watastakillu nasibaha. Dia merasa sedikit apapun yang dia terima dari suaminya. Walaupun sudah dibikinkan rumah, gedung mewah, rumah, mobil misalnya, fasilitas segala ada, tetapi karena memang dia wanita al-baraqah, maka senantiasa merasa kurang dan kurang. Berat bagi seorang laki-laki menikahi wanita al-baraqah tsaniyah. Tipe wanita yang ketujuh adalah asyaddaqah. Wasyaddaqatu al-mutasyaddiqatu. Wasyaddaqatu bermula wanita syaddaqah. Al-mutasyaddiqatu yaitu wanita yang lebar mulutnya, yang panjang congornya dalam bahasa kita. Al-mutasyaddiqatu yang lebar mulutnya. Al-kathiratu yang banyak al-kalamu oleh pembicaraannya. Banyak ucapannya, dalam bahasa kita cerewetnya luar biasa. Dalam bahasa Inggris Jawa Timurnya kakean cocot. Apapun dikomentari. Suaminya duduk di ruang tamu komentari, suaminya di kamar dikomentari, suaminya nonton TV dikomentari, suaminya nggak pulang-pulang dikomentari, suaminya pulang cepat dikomentari, apapun yang dilakukan oleh suaminya dikomentari. Sedangkan dia nggak mau dikomentari sama sekali. Setiap dikomentari langsung tersinggung, sakit hati dan mutung pure alias ngambek. Ini adalah wanita yang asyaddaqah. Asyaddaqah bahkan orang lain dikomentari. Suaminya orang dikomentari, apapun yang dilakukan orang dikomentari. Al-kathiratu al-kalamu di dalam hadis Bukhari Muslim disebut kathratul la'ni, tukthirul la'na. Kalian ini banyak melaknat, mencaci maki. Yaitu tadi dalam bahasa Jawa Timurnya adalah kakean cocot. Oleh sebab itu bagi setiap laki-laki yang sudah terlanjur dikasih oleh Allah sebuah amanah, amanah berupa istri yang kemungkinan istrinya memiliki ciri-ciri, ya salah satu ciri-ciri dari 7 ciri-ciri tersebut, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya dijadikan wanita yang sholihah, yang dicintai oleh Allah, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pemuda yang belum menikah, maka perhatikanlah 7 tipe wanita yang sudah kita sebutkan tadi. 7 wanita yang disebutkan tadi kalau dinikahi memberatkan antum sekalian. Antum terasa beban berat karena sebenarnya menikah itu kan saling melengkapi untuk meringankan beban. Tetapi kalau yang satunya membebani berat, maka gerak langkah antum tidak akan bisa secepat dan seringan kilat. Oleh sebab itu perhatikanlah wahai para pemuda dari 7 tipe wanita yang telah disebutkan. Antum wahai para pemuda kalau mau menikah kirim orang-orang terdekat kepercayaan antum atau tetangganya misalnya atau bahkan musuhnya lah kalau bisa. Karena apa? Kalau musuhnya dia itu kan tahu tentang watak sifat aslinya dia. Karena kalau seorang wanita mau dinikahi kemudian ditanya oleh calon suaminya langsung, maka yang nampak akan baik-baiknya saja. Yang indah-indahnya, yang kelakuan baiknya yang akan ditampakkan kepada calon suaminya. Maka dia tidak akan tahu watak aslinya. Oleh sebab itu sebelum antum menikah, kirim mata-mata untuk menyelidiki sifat dan watak karakter aslinya. Mudah-mudahan keluarga kaum muslimin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu taala a'lamu bishawab.